meningkatkan kita dan semakin meningkatkan semangat kita untuk terus beramal seperti itu. Dan hari ini Bapak Ibu semua yang hadir ke sini untuk menuntut ilmu, insya Allah akan dicatat sebagai para pejuang-pejuang ilmu seperti itu oleh Allah seperti itu ya. Dan semoga itu juga menambah keberkahan di bulan puasa hari ini. Baik, kita akan buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tapi sebelum kita mulai hari ini kita akan bermain dulu ya. Kita akan tes semangatnya Bapak Ibu dulu gitu. Mungkin semua boleh diaktifkan kameranya ya. Karena kita akan senam otak dulu nih Bapak Ibu. Oke, di sini boleh diaktifkan dulu kameranya. Apakah sudah terlihat? Belum, Guru, belum terlihat. Oh, belum terlihat. Tuh. Ya. Kalau ini sudah ya? Ya, kita akan senam otak hari ini. Kalau biasanya mungkin ice breaking-nya ada yang bergambar sebelumnya ya. Hari ini kita akan melakukan olah fisik, olahraga seperti itu. Nah, jadi bisa diaktifkan semua kameranya ya, agar hari ini di siang hari ini supaya kita bisa lebih bergerak lagi, supaya lebih fresh lagi sehingga ketika kita menerima materi nanti kita akan lebih enjoy nih Bapak Ibu ya. Nah, kita akan mulai. Mulai dulu. Tapi sebelum itu kita mau lihat dulu ya di sini, silakan diaktifkan dulu kameranya. Nah, baik. Nah, ini mungkin sudah sering ya kita lakukan senam ini, senam yang sudah tidak asing lagi buat kita, yaitu senam otak seperti itu, yang memanfaatkan jari gitu. Tapi semoga dengan senam ini nanti kita bisa lebih enjoy lagi. Oke, sudah siap semuanya? Sudah siap ya? Baik, kita akan mulai. Oke, kita
luar biasa. Ya, jadi Masya Allah ya, tadi sudah kita melaksanakan senam, itu senam otak gitu. Tadi ada yang kebalik-balik nih, ada yang satunya diputar, satunya juga ikut mutar. Padahal satunya ke atas ke bawah gini ya, satunya mutar. Tapi tadi ada yang begini semua, ada yang mukul-mukul begini semua. Oke, luar biasa tapi ya. Semangat semuanya, Masya Allah, luar biasa, hebat. Nah, baik guru-guru semua, hari ini tentu semua sudah tahu, hari ini kita akan belajar bersama dengan guru Hakim nih, seperti itu. Nah, teman-teman, para guru-guru hebat semua, di sini kita akan menggali lebih dalam tentang media pembelajaran, seperti itu. Nah, mungkin di sini mengetahui tentang pentingnya media pembelajaran ya, bahwa kalau di sekolah nih biasanya kita tidak bisa mengajar kalau tanpa adanya media. Kalau boleh dibilang sih media itu seperti ini ya, teman kita belajar seperti itu. Karena kalau kita belajar tanpa media itu sepertinya tidak asik gitu. Karena yang kita ketahui media pembelajaran itu sendiri banyak sekali manfaatnya dalam pembelajaran yang dapat membantu kita. Bahkan dengan media pembelajaran tadi dapat meningkatkan kualitas siswa dan gurunya gitu. Kenapa saya bilang bisa meningkatkan kualitas siswa dan guru? Kalau dari siswa tentu mereka sebagian besar akan lebih semangat belajar lagi, kemudian minat motivasi mereka dalam belajar itu semakin meningkat gitu. Karena ternyata berdasarkan hasil penelitian nih dari para ahli mengatakan bahwa dengan adanya media pembelajaran itu sendiri dapat mengkonkretkan sesuatu yang abstrak seperti itu. Dan dari media pembelajaran itu sendiri juga dapat menciptakan pengalaman belajar bagi siswa gitu. Jadi kalau misalnya tanpa media sepertinya sesuatu itu kurang lengkap seperti itu. Nah, dan media itu sendiri kalau di dalam kehidupan kita itu memang ada 3 macam biasanya. Ada media pembelajaran yang real ya, yang ada di alam seperti biasa kita gunakan kalau media pembelajaran tentang tumbuh-tumbuhan itu kita bisa memakai tanaman yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita mau mengenalkan daun itu kita bisa mengambil dari lingkungan kita gitu. Nah, kemudian yang kedua biasanya ada nih media pembelajaran yang hasil buatan manusia seperti itu. Misalnya kayak Monopoly, diorama, pop-up book seperti itu. Dan masih banyak lagi media pembelajaran. Dan saya pun percaya bahwa Bapak Ibu di sini sudah tidak asing lagi dan bahkan sering membuat media pembelajaran gitu. Nah, yang terbaru nih yang mungkin di abad 21 ini yaitu ada yang namanya media pembelajaran berbasis teknologi atau media pembelajaran digital. Nah, apalagi kan sekarang di musim-musim pandemi ya, dan pasca pandemi atau new normal seperti itu, untuk media pembelajaran yang berbasis IT itu sendiri sudah banyak dikembangkan gitu. Dan mungkin ada sebagian kita yang sudah tidak asing lagi dan ada juga yang masih belajar seperti itu dalam menggunakan media pembelajaran digital. Seperti itu. Nah, para guru-guru hebat semua, untuk media pembelajaran itu sendiri kan biasanya kita ada kriteria pemilihannya ya untuk media pembelajaran. Dalam arti ketika kita memilih media itu pasti kita akan memilih media yang mudah digunakan, kemudian media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, sesuai dengan karakteristik lingkungan kita gitu. Kemudian media pembelajaran yang kita pilih tentunya yang mudah buat digunakan oleh guru dan siswa sehingga tercipta pembelajaran yang aktif dan interaktif serta pembelajaran bermakna seperti itu. Nah, dalam menentukan media pembelajaran juga pastinya kita akan melihat dari sisi efisien juga, dalam arti efisien waktunya, kemudian efisien dari segi biaya dan sebagainya gitu kan. Maka dari itu memang penting bagi kita untuk mengetahui media pembelajaran seperti itu. Nah, kalau yang sekarang nih biasanya media pembelajaran digital, kalau digital kan kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih banyak ya kalau misalnya dalam pembuatannya gitu. Tapi memang kita juga harus bisa IT seperti itu.
Nah, media pembelajaran digital ini banyak sekali nih. Kalau sekarang nih ada yang biasa menggunakan Canva mungkin ya, gitu. Ada yang menggunakan live worksheet, kemudian ada media pembelajaran yang menggunakan game edukatif, gitu. Pokoknya yang bisa menimbulkan minat belajar bagi siswa dan dapat menyampaikan materi dari materi itu sendiri melalui media pembelajarannya, gitu. Nah, pasti guru-guru semua sudah penasaran kan terkait media pembelajaran digital yang tepat itu seperti apa agar dapat menciptakan pembelajaran yang lebih berdampak bagi kehidupan kita. Nah, guru-guru hebat semua, hari ini kita akan ditemani oleh guru kita yaitu Guru Hakin seperti itu. Nah, Masya Allah nih, beliau sudah hadir juga ya, sudah hadir di sini menemani kita dan mungkin barangkali sudah mengikuti ice breaking tadi juga mungkin ya, Guru ya. Halo, Assalamualaikum Guru Hakin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kita sudah ditemani oleh Guru Hakin nih, guru-guru semua. Dan seperti yang kita ketahui ya, di sini Guru Hakin ini berasal dari Lombok. Betul ya Guru ya? Dari Lombok ya Guru ya? Iya, tepat sekali. Masya Allah. Jadi Guru Hakin ini biasa nama lengkapnya adalah Guru Hakin Nizar, biasa dipanggil Guru Hakin. Beliau lahir di Wonosobo, Lombok Timur. Ini Wonosobo atau Wanasaba nih bacanya Guru? Wanasaba. Kalau Wonosobo Jawa. Iya, makanya. Karena terbiasa yang Wonosobo ya Guru ya. Ternyata ada juga Wanasaba ya Guru ya. Kalau di Lombok Timur ya Guru ya. Nah, beliau ini lulusan Universitas Mataram, jurusan S1 Pendidikan Fisika, Masya Allah. Fakultas FKIP, ya. Kemudian selepas lulus S1, beliau bergabung dengan program Sekolah Guru Indonesia dari Dompet Duafa dan menjadi relawan guru ditempatkan di pelosok Polewali Mandar di Sulawesi Barat pada tahun 2014 sampai 2015. Wah, berarti sempat menetap juga ya Guru ya di Sulawesi ya Guru ya? Iya, setahun. 1 tahun. Kemudian berprofesi sebagai guru fisika di SMA Ibnu Hajar Boarding School Depok tahun 2017 hingga sekarang. Jadi sekarang aktivitas beliau mengajar seperti itu ya, sebagai guru fisika di SMA Ibnu Hajar. Nah, mungkin boleh sharing sedikit Guru, kalau misalnya di SMA itu media pembelajarannya yang sering digunakan itu yang digital atau yang konvensional nih Guru? Kalau saya kan sebelumnya ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sedikit informasi ya. Kalau di SMA saya kan dia kan karena boarding ya, boarding school. Kemudian memang juga siswa difasilitasi setiap siswa itu bawa laptop masing-masing ya. Dan itu memang dikasih dari sekolah ya. Jadi ketika masuk di sini di sekolah ini langsung dikasih laptop ya. Kan di awal pendaftaran itu langsung dikasih laptop gitu kan. Dan itu kita dikasih kebebasan oleh sekolah untuk membuat ya, menciptakan media pembelajaran sendiri, apakah itu menggunakan platform atau membuat sendiri gitu ya. Jadi memang ada yang saya menggunakan membuat sendiri dan ada ya saya menggunakan platform ya. Jadi jauh sebelum pandemi itu saya memang sudah menggunakan sistem digital ya. Apakah itu dia pembelajaran tatap muka ataupun lebih-lebih yang jarak jauh. Jadi sejak tahun 2018 saya sudah sering menggunakan rata-rata menggunakan digital. Ya meskipun beberapa guru ada yang menggunakan yang langsung memperagakan di kelas gitu. Tapi rata-rata saya menggunakan yang platform digital gitu, seperti itu. Oh, artinya dari Sarpras juga sudah mendukung di sekolahnya tersebut ya Guru ya? Sarpras dan kemampuan gurunya seperti itu. Jadi di sana apakah sering ini Guru dilaksanakan pelatihan seperti itu guru-gurunya? Pelatihan sekali sebulan kalau nggak salah. Dulu awal-awal kelas sekali sebulan. Sejak ada pandemi ini memang bukan hanya sekali sebulan, bahkan sebulan itu bisa 2 kali. Karena kan untuk mendampingi guru-guru yang memang yang baru berterjun di dunia digital gitu, seperti itu. Jadi memang rutin sekali sebulan paling tidak lah, atau enggak paling sedikit-dikitnya itu sekali 2 bulan ada pelatihannya gitu. Oh ya, berarti Masya Allah ya, berarti kita yang hadir di sini itu sangat beruntung ya. Kita akan mendapat sharing ilmu nih dari Guru Hakin gitu. Dan semoga hari ini kita bisa belajar menggali ilmu yang banyak dari beliau ya, guru-guru hebat ya.
Baik, Guru Hakin, untuk waktu dan layar dipersilakan untuk menyampaikan materi. Baik ya, izin ya. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat Nusantara? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Allah Oke. Luar biasa ya. Kalau orang bilang inilah waktu-waktu untuk yang paling empuk untuk melelapkan mata ya. Karena kan di bulan Ramadan ini tentunya kan aktivitas kita kan masih agak sedikit melemah karena kan kondisi badan yang memang puasa. Tapi Masya Allah melihat guru-guru yang sudah hadir di sini ya, meskipun jumlahnya baru 35 orang ya, tapi saya merasa semakin terpacu semangatnya untuk menyampaikan materi hari ini gitu ya. Baik, sedikit perkenalan ya. Nama lengkap tadi udah disampaikan oleh oleh moderator ya. Ini sedikit ya. Saya pengenalannya pakai website aja ya. Sang Guru. Ini saya buat CV ya, sedikit ya pengenalannya. Ya, nanti insya Allah singkat itu sudah dikenalkan tadi. Oke, silakan kalau mau tahu CV saya sudah saya buatin ya. Saya asli Lombok ya, Kelihatan nggak screen-nya? Udah kelihatan ya? Kelihatan, Guru. Oke, sip ya. Ini riwayat pendidikan saya. Ya, bisa dicek ya. Saya udah buatin ininya ya. Mungkin nanti bisa di-share ya oleh moderator ya CV-nya ya. Nah, saya salah satu hobinya adalah di bagian desain grafis ya. Desain grafis menggunakan beberapa software ya. Dalam hal ini yang menggunakan CorelDRAW dan Photoshop ya. Saya juga senang video editing ya, dan videografi, serta sekarang lagi ngembangin web developer ya. Nah, saya senang banget, tapi basisnya masih belum coding ya. Karena saya untuk coding itu mungkin butuh waktu lama ya, tapi saya menggunakan platform WordPress ya. Seperti itu ya. Beberapa karya tulisan saya yang pernah terbit ya, termasuk di SGI dulu, teman-teman SGI, rata-rata sih antologi ya. Nah, ini antologi bersama SGI ya. Seperti itu. Rata-rata hampir semua buku ini kita nulis bareng sama teman-teman SGI atau Sekolah Guru Indonesia ya. Oke, ini beberapa proses saya terakhir kemarin juara 1 lomba video guru heroik oleh Basnas ya tahun 2020 kemarin. Alhamdulillah mendapat juara 1 ya. Oke, silakan kalau ini bisa dicek ya. Mungkin nanti linknya bisa di-share ya. Oke, itu sedikit perkenalan ya guru-guru ya. Sebagai informasi ya, jauh sebelum pandemi ini, tepatnya tahun 2018 itu saya sudah berkomitmen untuk selalu berusaha menggunakan media ya, media pembelajarannya. Tapi rata-rata karena kan memang sekolah saya sudah fasilitasnya cukup bagus ya. Ya, ketika terjadinya pandemi ini saya tidak terlalu kaget ya. Jadi karena memang sejak awal saya sudah sudah ada ilmu gitu kan. Jadi ketika teman-teman baru belajar terjun di dunia digital, alhamdulillah saya sudah mengalami ya seperti itu ya. Oke, kita langsung saja nyampein materi ya. Mohon izin share screen moderator ya. Sebelumnya saya kaget moderatornya namanya Guru April ya. Salah satu rekan saya juga namanya Guru April juga ya dari Blitar. Beliau satu penempatan sama saya di Poliwali Mandar ya. Kebetulan saya jadi koordinator penempatan dulu ya. Kirain teman saya itu yang jadi moderator, ternyata bukan ya. Seperti itu. Oke, izin share screen ya. Sedikit ya. Mana ini? Oke. Ini ada 2 slide yang saya siapkan ya. Sebentar ya. Sudah kelihatan nggak ya slide-nya? Sudah kelihatan. Oh ya. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, ini saya sedikit sampaikan dulu selama PJJ kemarin kan ada beberapa kendala yang kita hadapi ya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah kembali PTM meskipun belum 100% ya. Cuma masih ada ya. Nah, saya sampaikan sedikit materi terkait dengan kendala ya, termasuk sarana dan prasarana. Di sini kemudian penguasaan teknologi ya. Ini yang dihadapi rata-rata guru ya. Terus referensi sumber belajar ya. Ya, kemudian desain pembelajaran ya. Nah, alhamdulillah di sini sekarang banyak sekali platform ya. Tinggal kita meluangkan waktu untuk belajar saja ya.
banyak sekali platform-platform yang kita bisa gunakan untuk mendesain pembelajaran ya. Apakah itu yang sifatnya berbasis gratis ataupun yang berbayar ya. Tapi saya tidak menyarankan yang berbayar ya, karena bagaimana kita memanfaatkan yang gratis itu untuk kita membuat desain pembelajarannya. Nah, sesuai temanya sebenarnya ini ya, saya punya konsep ya, bagaimana sih meningkatkan interaksi belajar siswa ya. Nah, karena kan konsep dunia digital itu kan sebenarnya agak rumit ya kalau kita tidak tahu ininya ya, teknik pembuatan media pembelajarannya seperti itu ya. Nah, ini saya punya rumus namanya mikir ya. Mikir itu ini ya, ada berapa ya, ini saya sampaikan sedikit ya supaya kita tahu nanti kira-kira media pembelajaran apa sih yang yang kita perlukan agar siswanya tepat guna ya, atau jadi tepat sasaran seperti yang kita inginkan gitu kan. Pertama, ini rumusnya mikir ya. Rumus ini mikir ya. Ini saya singkat menjadi mikir. M itu mengalami, kemudian ada interaksi, ada komunikasi, dan ada refleksinya. Nah, ini rumus bagaimana sih membuat pembelajaran itu menjadi interaksi, apakah itu dia sifatnya PJJ ataupun yang PTM ya. Nah, dalam hal ini mungkin nanti beberapa hal saya akan share terkait dengan pembelajaran yang digital seperti itu ya. Nah, kita ganti share screen dulu ya. Ini saya ganti share screen dulu. Ini utama saya ya. Sesuai dengan temanya ini. Oke ya. Ini sesuai temanya media tepat pembelajaran berdampak ya. Oke, sudah terlihat ya share screen-nya ya. Sudah, Guru. Oke ya, sudah terlihat ya. Ini mohon maaf ya. Tadi saya baru buat desain presentasinya tadi pagi ya. Kurang lebih 2 jam ini ya. Kurang lebih 2 jam ya, mudah-mudahan ini tidak mengurangi materi yang ingin saya sampaikan seperti ya. Oke, nah ini terkait dengan media pembelajaran. Dalam hal ini saya akan coba jelaskan konsep dari media pelajaran digital ya. Nah ini saya coba buka dulu ya. Oke. Nah, media yang tepat guna itu seperti apa sih, Guru ya? Kira-kira media yang tepat guna, media tepat guna kira-kira seperti apa sih? Ada yang bisa jawab? Silakan. Boleh langsung berkomentar atau boleh lewat chat juga boleh. Kira-kira media yang tepat guna itu seperti apa sih? Silakan. Ada yang ingin menyampaikan? Sesuai boleh lewat chat. Materi dan peserta didiknya mungkin ya Pak ya? Iya, itu salah satunya ya. Sesuai materi dan tepat didiknya. Oke, dalam hal ini saya langsung aja ya. Saya rangkum menjadi 4 bagian ya. Jadi media yang tepat guna itu seperti apa sih? Media yang ini beberapa sudah menjawab ya. Efektif dan efisien tentunya ya. Ini saya rangkum menjadi 4 bagian ya. Nah, yang pertama itu adalah dia menarik aktivitas siswa ya. Tentunya kan udah masuk di sana adalah sesuai dengan dari segi tampilan, dari segi ini. Pertama kita buat dulu media itu menarik mungkin. Semenarik mungkin. Kita capek-capek media kita bagus, tapi tidak menarik. Kira-kira siswa kita akan melirik nggak? Ya tentunya tidak melirik kan. Nah makanya hal yang pertama yang saya pikirkan adalah bagaimana sih media yang saya buat itu menarik dulu ya. Entah itu isinya nanti mungkin menengah ke bawah atau menengah ke atas terserah. Yang penting kita buatnya semenarik mungkin ya. Nah untuk mendesainnya kan banyak hal sekarang kan. Salah satunya yang powerful sekarang adalah Canva ya, powerful. Ada yang banyak sekali, apalagi yang Canva for Education itu kan kita sudah dapat fitur yang pro-nya seperti itu ya. Nah hal yang pertama yang kita perhatikan adalah bagaimana media yang kita buat itu sebagaimana menarik siswa dulu melihat atau meliriknya seperti itu ya. Kalau dari awal aja kurang menarik ya, tentunya ke depannya bisa dipastikan agak kurang semangat, meskipun secara teori media yang kita sampaikan itu bagus gitu kan. Nah pastikan kita membuatnya itu kan, mendesainnya itu minimal dari segi warna juga macamnya dia harus menarik dulu seperti itu ya. Kemudian tentunya adalah yang kedua adalah membantu siswa. Nah tadi kan ada yang efektif dan efisien. Tentunya efektif dan efisien itu masuk kategori membantu siswa. Membantu siswa dalam hal apa? Nah, membantu siswa dalam hal banyak hal ya. Salah satunya adalah memahami konsep ya. Kalau ada konsepnya yang sifatnya abstrak, ya mau tidak mau kita harus menggunakan media untuk menjelaskannya ya. Karena kalau kita tidak menggunakan media, bisa dipastikan materi yang sifatnya abstrak itu makin abstrak lagi gitu kan, seperti itu ya. Nah ini juga termasuk efisien, tepat guna ya, seperti itu ya. Dan yang terakhir, ini saya kelompokkan secara sederhana ya.
meningkatkan ini ya, meningkatkan perhatian ya. Nah, tadi udah menarik aktivitas. Nah, ini terhubung sama bagaimana meningkatkan perhatian. Setelah dia tertarik, kemudian membantu dia menyampaikan materinya, kita sampaikan materinya, tentunya dalam hal ini adalah kita meningkatkan perhatian siswa ya. Dalam hal ini kan kalau sudah dia perhatian ke kita, otomatis insya Allah apa yang kita sampaikan, kita jelaskan itu akan gampang diserap oleh siswa-siswa kita. Mudah-mudahan, amin ya. Itu yang ini saya sudah cerita bukan mengajar itu berdasarkan pengalaman yang saya sudah lakukan seperti itu ya. Kemudian saya akan materi hari ini saya akan kategorikan menjadi 3 ya. Jadi kategori menjadi 3. Jadi pada umumnya media pembelajaran itu adalah sebenarnya saya kelompokkan menjadi 3 ya. Apakah itu sifatnya digital ataupun non digital ya. Nah, dalam hal ini kategori yang pertama itu adalah dari segi ini ya. Nah, kategori pertama itulah bagaimana sih kita menyampaikan materi ya. Dalam hal ini materi yang sifatnya digital seperti itu ya. Ini saya akan coba sampaikan beberapa contoh. Jadi kebanyakan saya akan menjelaskan di sini itu bukan menjelaskan materi ya. Tapi mungkin nanti Bapak saya akan coba tampilkan ya. Coba akan tampilkan beberapa media yang pernah saya buat gitu kan. Nah, penyampaian media digital itu ini tentunya adalah mudah diakses ya. Ya tentunya diakses dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun gitu kan. Intinya harus mudah diakses pertama dulu ya. Kemudian yang kedua adalah user friendly. Jadi tampilannya itu mau di laptop maupun di HP dia harus bersahabat ya, seperti itu ya. Jangan sampai ini menunya mana ya, menunya itu ya. Jadi jangan sampai siswa kita bingung, kita juga bingung gitu kan. Jadi benar-benar tampilannya itu harus sederhana tapi menarik seperti itu ya. Kalau bahasa orang desain itu bilangnya desain UI-nya, UX-nya itu atau user interface dan user experience-nya harus bagus seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu ada tentunya mudah dibuat ya, tentunya gampang dibuat ya. Insya Allah hari ini saya coba akan share ya beberapa media pelajaran yang semuanya itu gampang dibuat ya. Tinggal kita mau meluangkan waktunya atau tidak seperti itu ya. Dan yang terakhir tentunya adalah yang paling penting adalah gratis ya. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya atau dana untuk membuat media itu ya, karena tentunya ketika sudah buat capek-capek terus kita langsung ngeluarin uang kan jadi sayang banget ya. Tentunya saya sarankan di sini tentunya harus gratis seperti itu ya. Ini ada beberapa alternatif ya, ada beberapa alternatif yang bisa digunakan. Ini pada kategori pertama ini adalah penyampaian materi ya. Jadi kita akan taruh di mana sih materi pembelajaran kita ya. Jadi kan ada 3 nanti kategorinya. Kategori bagaimana kita menyampaikan materi, kemudian bagaimana memberikan tugas yang sifatnya digital, dan bagaimana yang sifatnya evaluasi atau refleksi ya. Nah, ini yang pertama adalah yang sifatnya bagaimana sih kita menyampaikan materi itu ya. Jadi ada banyak ya ini beberapa alternatif ya. Mungkin di guru-guru di sini sudah melaksanakannya ya. Beberapa alternatif di sini mungkin guru-guru ini sudah melaksanakannya seperti itu ya. Nah, yang pertama dari Google for Education itu sangat lengkap ya. Dari mungkin yang sudah punya akun belajar ID ya, tentu sudah menggunakan Google for Education ini ya untuk mengolah media pembelajarannya ya. Salah satu alternatifnya adalah seperti ini ya. Ada dari Google tuh, ada Google Classroom ya, ada Google Classroom, mungkin rekan-rekan guru sudah tahu semua di sini Google Classroom. Kemudian ada Google Slide ya yang digunakan bisa untuk mempersantai atau share materi. Nah, ada Google Drive ya. Google Drive tuh di situ bagiannya ada Google Slide juga ya. Nah, mungkin untuk menyimpan beberapa bahan materi ya. Nah, ini yang powerful yang sangat saya sejak tahun 2020 itu saya sudah menggunakan Google Slide 2021 kalau nggak salah ya. Saya sudah menggunakan Google Slide untuk menyampaikan materi atau merangkum materi istilahnya itu mendokumentasikan materi ajar ya. Jadi dengan satu link kita bisa mencantumkan berbagai jenis link yang ada di Google Slide. Nah, Google Slide ini bentuknya website ya, yang berasal dari Google ya. Insya Allah rekan-rekan guru ini gampang membuatnya, tinggal drag and drop aja ya. Jadi tidak perlu coding membuat dari Google Slide ini ya. Kemudian yang bentuk lain ya, yang menggunakan platform lain dari selain Google, ada lain lagi, ada namanya Flipbook ya. Flipbook itu banyak ya. Ada yang menggunakan software, ada yang online, ini yang online ya, ada yang gratis, ada yang berbayar. Ini yang gratis ya, yang saya tampilkan ini gratis semua ya. Jadi ada namanya platform itu namanya Book Creator. Di sini mungkin ada guru-guru yang sudah tahu ya, atau yang pernah membuat Book Creator ini seperti itu ya. Nanti kita coba lihat bagaimana sih tampilannya seperti itu ya. Kemudian yang powerful, nah dari tahun 2018 ini saya sudah tidak menggunakan saya tidak menggunakan satu ya, tapi banyak hal yang saya gunakan. Ini saya menggunakan
LMS, Neo LMS platformnya gratis ya. Meskipun ini berbayar, tapi ada yang versi gratisnya sampai 400 user ya. Jadi di situ benar-benar kita punya website sendiri, kita bisa custom domainnya, kita bisa atur siapa yang bisa mengakses, jadi kita buatin user dan password ya. Memang sih ada sedikit keahlian yang harus kita tambahkan di sini ya. Nah, ini saya menggunakan platform Neo LMS untuk membuat kelas virtual saya ya. Sejak apalagi pandemi kemarin tuh sangat membantu banget ya. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir ini mungkin salah satu dari beberapa banyak sekali bahan-bahan yang kita bisa manfaatkan ya. Ini kalau yang kalau yang Google for Education ini kan benar-benar kita membuat materinya, kita masukkan ke situ, termasuk Book Creator, Neo LMS. Ada juga yang platform yang kita tidak perlu membuatnya, sudah disediakan, tinggal kita gunakan. Nah, ini saya tampilkan namanya Pet Colorado ya. Bagi yang guru IPA di sini atau yang ingin mengajarkan IPA, ini cocok banget menggunakan Pet Colorado ini ya. Karena siswa itu langsung mengalami ya. Salah satu indikator tadi kan mengalami ya. Ketika dia mengalami, otomatis dia akan semakin paham materi yang kita sampaikannya. Nah, mungkin dari beberapa ini, kira-kira guru sudah pernah mencoba semua nggak ini platform ini? Kira-kira apakah dari semua ini apakah pernah dicoba semua atau ada beberapa platform yang belum dicoba? Coba. Google for Education, Guru. Oh, rata-rata Google belum. Ya, rata-rata Google for Education ya. Kalau yang Book Creator sudah ada yang menggunakan di sini ya? Izin Pak sudah, tapi Neo sama Pet belum Pak. Oh, Neo sama Pet belum ya. Oke, kalau Neo ini dia seperti website e-learning ya, karena Neo LMS ini Learning Management System. Insya Allah gratis ya, sampai 400 user. Di atas 400 itu berbayar ya. Kebetulan siswa saya di sekolah ini sekitar 300, nggak nyampe 400, jadi bisa digunakan gitu kan. Di awal pandemi ini sangat membantu, tapi setelah itu kan sekolah saya langsung membuat LMS sendiri ya, berbasis model ya seperti itu ya. Tapi bagi yang repot tidak mau membeli, ini kita bisa memanfaatkan platform-platform yang gratis ini ya. Mungkin ini Google for Education ini sudah digunakan hampir semua guru ya sejak pandemi ini, karena mau tidak mau untuk membuat kelas segala macam kita bisa memanfaatkan Google for Education ini ya. Nanti di sesi di akhir saya akan coba tampilkan ya beberapa proyek yang pernah saya buat ya, mulai dari Neo LMS, Pet Colorado maupun Book Creator ini seperti itu ya. Oke, saya kembali lagi ke sini dulu ya. Oke, sebentar. Ini yang berikutnya tadi ya. Kemudian yang sifat yang kedua adalah bagaimana sih media penugasan digital ya. Tentunya di sini juga saya yakin guru-guru sudah menggunakan beberapa media penugasan digital ya. Nah, ini tentunya yang terpasti dia interaktif ya, kemudian user friendly dan mudah dibuat serta tentunya gratis ya. Tentunya gratis. Nah, saya persingkat aja. Saya akan coba tampilkan ya beberapa alternatif yang mungkin rekan-rekan guru sudah menggunakan juga ya. Nah, ini ada Google Form, tentunya Google Form sudah familiar sama guru-guru ya. Insya Allah sudah bisa semua di sini ya. Kemudian ada Wizardme dan banyak lainnya yang tidak bisa saya tampilkan di sini. Saya coba buat alternatif. Ada Wordwall, ada Live Worksheet mungkin sudah pernah menggunakan ya. Kemudian ada Udelu ya, ini pernah saya coba Udelu ya. Mungkin ada yang pernah coba juga di sini. Banyak sekali ya. Nah, ini juga saya penugasan juga secara otomatis saya menggunakan Neo LMS juga yang powerful ya. Karena apa? Saya bisa custom sendiri. Kemudian di sana ada ujiannya yang sifatnya banyak versi ya. Menjodohkan, kemudian benar salah. Jadi apalagi ketika kemarin ada AKM itu, ini Neo LMS ini sangat membantu saya dalam menyusun yang sifatnya evaluasi atau evaluatif seperti itu ya. Nah, ini ya, mungkin yang ini tidak saya sebutkan semua, masih banyak lagi yang lainnya. Nanti coba kita share bareng-bareng di sini ya. Ini yang berdasarkan apa yang sudah saya pakai gitu kan, ada yang sudah saya gunakan seperti itu. Ini sudah. Yang terakhir adalah bentuk evaluasi ya. Ya, ini juga tentunya bentuk evaluasi di sini sebentar ya. Ya, ini rata-rata seperti itu ya, sama ya. Tentunya kalau salah satu fitur yang evaluasi ini dia harus bisa diekspor ya. Google Form bisa diekspor, Quizzes juga bisa diekspor, Kahoot juga bisa diekspor, Live Worksheet juga bisa diekspor ya. Nah, ini ada Jeruk ya. Ada yang pernah menggunakan Jeruk nggak? Jeruk.com untuk membuat evaluasi. Belum Jeruk.com. Belum nih. Belum, Pak. Jeruk.com ini di awal pandemi saya menggunakan ini karena ini juga gratis ya, sampai 1000 pengguna ya, sampai 1000 pengguna ya. Jadi tinggal kita crop soal, kemudian di soal tersebut nanti kita bisa mengupload soal ya yang bentuknya
kita crop ya. Jadi kita upload gambarnya nanti tampilannya juga cukup bagus ini ya. Jeruk.com ini cukup bagus ya. Ini beberapa alternatif ya yang bisa digunakan. Mungkin di Google Form, Kahoot, Quizzes itu pernah dipakai. Mungkin ini jeruk.com mungkin ada yang sudah pakai atau mungkin ada yang belum ya. Nah, tentunya juga saya tidak lepas dari Neo LMS juga selalu saya pakai ketika untuk memberikan evaluasi ya, seperti itu ya. Oke, rekan-rekan guru itu beberapa pembelajaran digital ya. Jadi beberapa alternatif pembelajaran digital ya. Mungkin nanti saya coba tampilkan ya beberapa proyek yang pernah saya buat ini ya terkait dengan beberapa platform digital tersebut seperti itu ya. Oke. Masih ada waktu nggak moderator ini? Masih ada guru. Jadi kalau berapa menit lagi nih biar disesuaikan? Mungkin sekitar 15 sampai 20 masih ada. Oke. Kalau ada yang di sini untuk apersepsi, ada yang menggunakan Mentimeter nggak di sini? Ada, untuk Pak. apersepsi Boleh. ada yang menggunakan Mentimeter ya. Oke, ada yang menggunakan Mentimeter ya. Salah satu tadi tidak saya sampaikan adalah mungkin Mentimeter ya. Memang dia berbayar, tapi kita bisa memanfaatkan yang fitur gratisnya ya. Mungkin kalau bisa sampai 2-3 slide itu kan gratis gitu. Itu bisa dimanfaatkan di awal untuk menyapa siswa kan. Nanti siswa akan lebih interaktif untuk ya. Oke, saya akan coba tampilkan ya beberapa proyek mungkin yang pernah saya buat ya. Tadi mungkin ini Google Slide ya. Google Slide ya. Google Slide ini biasanya saya taruh untuk menaruh materi ya. Google Slide ini saya taruh untuk menaruh materi ya. Biasanya hasil rekaman PJJ-nya saya taruh di sini semua ya. Untuk penugasan ya. PowerPoint-nya Google Slide ini adalah jadi satu link, kita bisa taruh beberapa macam link di sini ya. Termasuk di sini ya. Di sini kan ada Google Neo LMS saya ya. Neo LMS yang saya buat, saya taruh linknya di sini. Ketika diklik nanti diarahkan ke Neo LMS ya. Nah, seperti ini tampilan Neo LMS ya. Kalau yang basicnya, kalau yang berbayarnya sudah ada tampilan homepage-nya ya. Jadi ada username bersama password ya. Nah, ini sedikit saya tampilkan, ini saya buat menu-menu di sini, rekaman PJJ-nya. Ada yang semester ganjil. Ini dari semester ganjil saya sudah taruh beberapa video ya, hasil rekaman PJJ di sini. Ya, ada penugasan. Ini sudah saling berkaitan satu sama lain ya. Semua fitur Google bisa dimasukkan ke sini ya, termasuk Google Slide, terus Google ini. Nah, jadi ada pelaporan untuk ini kan saya sampaikannya bukan hanya ke siswa tapi ke orang tua juga. Jadi orang tua juga bisa tahu ya apakah anaknya itu sudah mengumpulkan tugas atau belum, terlambat atau tepat waktu ya, seperti itu. Ini saya memanfaatkan Google Slide ya. Kemudian yang kedua, yang tadi yang saya bisa pakai adalah untuk membuat simulasi itu adalah ini ya. Namanya petcolorado.edu ya. pet.colorado.edu ya. Silakan bagi guru-guru yang ingin mengajar IPA, ini siswa bisa langsung melakukan. Kan salah satu indikatornya kan biar siswa semakin paham itu adalah mengalami. Bagaimana dia mengalami? Jangan hanya kita jelaskan, kita tampilkan di media, tapi dia belum pernah mengalami ya. Apalagi yang pandemi kemarin ini, Petcolorado ini sangat membantu dalam simulasi ya, mensimulasikan alat peraga yang semuanya biasanya saya menggunakan alat lab, tapi karena sudah jarak jauh kemarin, ini sangat membantu dalam menyampaikan materi ya. Salah satu contohnya misalkan di sini ya. Nah, ini misalkan bagi guru SD ya. Baterai, ini kabelnya. Nah, kan kita bisa lakukan sendiri ya. Ada susunan seri ya, ada susunan paralel. Ini saklar ya. Ini saklarnya kita bisa buat sambung pakai kabel. Kita bisa masukkan lampu di sini ya. Kita bisa masukkan lampu, kita sambungkan. Ini mungkin sangat membantu. Jadi siswa langsung bisa mengalami ya. Nah, ini kabelnya kita sambungkan. Kalau kita ini bisa diperpanjang ya. Ini kalau kita klik saklarnya, maka lampunya akan hidup ya. Kalau kita lepas saklarnya, ini lampunya akan mati gitu kan. Ini mungkin yang SD kan ada mungkin akan seri dan paralel ya. Kalau yang di SMA itu kan sudah ada resistor segala macamnya gitu. Ini bisa dimanfaatkan ya. Sebagai informasi, Petcolorado ini kalau dilihat di sini ada fisika, kimia, matematika ya, kebumian, biologi ya. Jadi ini memang Petcolorado ini hanya diperuntukkan bagi guru-guru IPA ya. Yang sifatnya mungkin bagi yang guru SD mungkin yang silakan disesuaikan materinya ya. Silakan disesuaikan materinya di sini. Insya Allah cukup banyak di sini ya. Ya, kalau ini memang diperuntukkannya dari SMP SMA ya. Tapi mudah-mudahan ada yang kalau ada yang cocok untuk yang SD,
silakan bisa dimanfaatkan. Contohnya kan mengenalkan ini ya, konsep terapung dan tenggelam ya. Ini bagaimana sih benda itu bisa terapung dan tenggelam ya? Mungkin ada pelajarannya di SD ya. Karena seingat saya dulu waktu ngajar di SD dulu mengenalkan berbagai jenis bahan-bahan ya. Bahan yang mudah tenggelam dan terapung dan yang mudah basah seperti itu ya. Silakan alamatnya adalah pet.colorado.edu ya. Ini silakan bisa dicek ya di websitenya langsung. Nah, ini kita bisa atur ya. Jadi kita bisa ganti bahannya. Ini namanya kayu ya, styrofoam. Nah, kemudian bisa diganti di sini adalah aluminium tenggelam gitu kan. Terus bentuk AS terapung tapi dia di permukaan gitu kan. Nah, volumenya bisa diperbesar seperti ini ya. Jadi ini kalau yang SMA ini namanya konsep Archimedes ya kalau di SMA ya. Jadi siswa langsung bisa mengalami. Jadi siswa langsung bisa mengalami terkait dengan konsep dari pelajaran yang kita ajarkan seperti itu ya. Itu dari PET ya. Nah, kalau dari Neo LMS itu tampilannya seperti ini ya. Biasanya saya pakai ujian atau menyampaikan materi ya. Ini kita ujian menggunakan user ID dan password yang sudah kita custom. Kemudian Nah, ini beberapa kelas yang saya buat ya. Beberapa kelas yang saya buat. Jadi ini materinya ada di sini. Nah, kalau di sini juga kita bisa atur materi ya. Materi, video, gitu. Contohnya kan materi vektor misalkan. Nanti siswa-siswa siswa-siswa juga bisa mengakses ya. Sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini ada videonya saya taruh di sini ya. Selain ada videonya juga, nanti ada ujiannya juga ya. Ada ujiannya juga. Untuk ujiannya seperti apa? Ini tampilannya juga cukup bagus ya. Hasil testimoni siswa saya itu tampilannya cukup bagus ya. Kita cek kembali dulu. Oke, ini ya. Ini kontennya pembelajarannya. Oke, kalau bentuk ujiannya seperti apa nih? Saya coba contohkan salah satu tampilan ujiannya. Jadi ini soalnya rata-rata saya crop ya, rata-rata saya crop. Kemudian coba kita cek ya. Nah, tampilan ujiannya itu seperti ini ya. Nanti siswa itu nanti melihatnya seperti ini. Ini ada pilihannya. Nah, tinggal mereka lanjutkan. Ini ada pilihan ininya ya. Jadi per soal ini bisa diubah-ubah. Ini gratis ya. Ini fiturnya itu sangat lengkap ya. Mulai dari semua jenis soal ya, pilihan ganda, pilihan majemuk, kemudian menjodohkan segala macamnya. Nah, ini kalau yang seperti ini kan kita nge-custom ya. Siswa yang bisa masuk itu menggunakan daftar namanya itu kita import menggunakan Excel gitu ya, seperti itu. Oke, sedikit gambarannya beberapa media yang pernah saya buat ya. Contoh yang lain saya pernah membuat moderator juga ya. Mungkin ada di sini yang sudah membuat flipbook ya menggunakan book creator ya. Ini saya buatnya, saya ketik tulisannya itu menggunakan menggunakan Word ya. Saya ketik menggunakan Word, kemudian saya masukkan ke dalam ini ya, seperti ini ya. Jadi ini bentuk share materi ya. Jadi materi yang kita susun itu kita rangkum dalam bentuk Word, kemudian kita upload di book creator. Jadi akan lebih menarik ya buat siswa membacanya. Karena di book creator ini juga mungkin saya jelaskan ya. Insya Allah untuk tutorial dan penjelasannya itu sudah banyak yang membuat ya. Saya juga belajar dari sana ya. Ini kita bisa sisipkan video, audio maupun teks yang lain seperti itu ya. Oke ya, ini beberapa materi yang pernah saya buat ya menggunakan platform gratisan seperti itu. Oke guru, silakan saya kembalikan ke moderator. Mungkin cukup sekian informasi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan ya. Ini saya coba share beberapa pengalaman yang pernah saya sudah lakukan seperti itu. Mungkin selebihnya nanti kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Saya kembalikan ke moderator. Sekian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Hakim, Masya Allah. Luar biasa sekali ya. Tadi dari PPT-nya saja menarik gitu ya, guru-guru hebat ya. Kemudian dari media pembelajaran tadi juga banyak dijelaskan juga terkait media pembelajaran yang digital, kemudian pemanfaatannya dan beberapa macam platform nih. Nah, barangkali di sini ada beberapa guru yang ingin bertanya, mungkin boleh di kolom chat atau raise hand. Oke, di sini sudah ada yang raise hand ini, ada Guru Lalu Ilman. Dipersilakan Guru jika ingin bertanya, open mic mungkin. Baik,
Terima kasih, Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Guru Ilman, Guru yang berada di atas gunung, gitu ya. Jadi saya tertarik dengan apa namanya semua jenis aplikasi yang berbentuk semuanya itu adalah menggunakan alat lah, intinya elektronik, HP, laptop dan sebagainya. Namun kalau di posisi saya, di tempat saya, ini yang membuat saya membuat saya tidak bisa berbuat. Artinya seperti apa? Ketika saya akan mencoba semua aplikasi dan jenis-jenisnya itu tidak bisa digunakan sama adik-adik begitu. Artinya dalam bentuk HP maupun komputer, laptop lah. Ya, intinya kalau saya lihat tadi itu harus menggunakan laptop yang mudahnya harus laptop gitu. Kalau HP mungkin tidak terlalu tidak terlalu efisien kalau saya lihat begitu aplikasi semua jenis aplikasi tersebut. Lalu bagaimana cara mensikapi ketika seperti keadaan saya seperti ini, Guru? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh langsung dijawab dulu ya, Guru Hakim. Oke. Terima kasih pertanyaannya Guru lalu Ilman ya, yang mengajar di gunung ya, katanya mengajar di gunung. Saya juga pernah mengajar di gunung ya, yang memang di situ sinyal tidak ada, boro-boro HP atau laptop ya. Ini sinyal pun sama listrik pun susah gitu kan, susah masuk ya. Yang namanya pedalaman di Polewali Mandar dulu kurang lebih setahun ya. Itu merupakan bagaimana ya kita sudah memang diajarkan di Asia itu bagaimana survive ya. Jadi bagaimana kita tidak terbatas sama keadaannya. Nah, mungkin saya tanya nih Guru Ilman, di tempatnya itu siswanya sudah mengenal smartphone nggak? Kalau smartphone sudah mengenal smartphone. Di sini saja Guru ketika saya saya pakai laptop, HP saya gantung buat wifi-nya. Oh gitu. Oke, sip Guru. Ya. Oke. Mungkin kalau tapi saya tanya sekolahnya masih ada infocus nggak? Di sekolahnya masih ada infocus nggak? Kenapa, Guru? Kalau di sekolahnya masih ada infocus nggak atau proyektor? Oh, nggak ada. Oh gitu ya. Sip ya. Kalau proyektor masih ada atau listrik masih itu kan masih mending ya seperti itu. Nah, kalau kondisinya seperti itu, kalau kalau sifatnya itu adalah siswanya sudah mengenal smartphone ya. Nah, ada namanya istilahnya itu ada namanya itu memang agak sedikit kita bekerja keras ya menciptakan media ya. Ada namanya app inverter ya. App inverter itu adalah aplikasi yang kita bisa convert. Jadi media pembelajaran yang kita buat itu adalah kita convert menjadi aplikasi offline ya. Jadi kita convert menjadi aplikasi offline yang bisa diinstal di smartphone-nya anak-anak gitu kan. Ini sedikit alternatif ya. Nanti saya coba jelaskan. Nah, apa itu app inverter? Jadi banyak platformnya ya. Jadi yang gratis maupun yang berbayar. Jadi saya sarankan yang gratis ya. Ada namanya banyak hal ya. Jadi tapi kita harus belajar sedikit lebih terkait dengan apa itu bagaimana pembuatan aplikasinya. Kalau yang sifatnya seperti itu, kalau anak-anak sudah dekat dengan gadget seperti itu, maka mau tidak mau kita harus menciptakan yang namanya sifatnya itu pembelajarannya offline, pembelajarannya itu tanpa internet. Jadi mau tidak mau kita harus membuatnya itu sifatnya aplikasi. Memang sih kita harus bekerja lebih ya untuk menciptakan, dan itu tidak mudah. Saya yakin itu demah. Dan sampai sekarang pun saya juga masih belajar untuk menciptakan agar nanti siswa itu selain ketika dia udah balik ke rumah, ketika dipegang HP, ada tugas, itu bisa diakses lewat smartphone-nya. Mungkin alternatif yang saya bisa tawarkan di sini adalah ini berdasarkan pengalaman saya ketika mengajar di di pedalaman atau di pelosok itu adalah ya kalau yang kita tidak bisa menggunakan yang sifatnya digital, ya mau tidak mau kita harus menggunakan media peraga alamiah. Ya. Maksudnya alamiah itu gimana? Ya mau tidak mau kita harus memanfaatkan media yang ada di sekitaran kita. Tentunya mungkin guru-guru sudah belajar ya di SG ya. Tentunya kalau saya lihat jaketnya
SGI ya, mungkin pernah belajar bagaimana memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar gitu kan, termasuk barang-barang bekas segala macamnya itu kita bisa manfaatkan. Ya, kalau mungkin nanti seandainya di sekolahnya sudah ada alternatif alternatif setidaknya ada kalau tidak ada internet ya, kalau tidak ada internet setidaknya minimal ada proyektor itu kita bisa tampilkan media yang kita buat ya, bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan hal lain yang bisa kita tampilkan gitu ya. Mungkin itu guru ya. Saya mohon maaf kalau jawabannya kurang puas ya. Seperti itu. Siap. Terima kasih guru. Oke. Jadi intinya kita jangan sampai patah semangat dengan keadaan yang ada. Saya juga pernah mengalami, saya coba menciptakan media yang sifatnya itu berada di dekat anak-anak ya. Dulu pernah saya coba membuat dari plastik itu, biasa kan kalau kita mengenalkan jenis bahan-bahan itu kan waktu ngajar di SD itu kan mengenal bahannya. Kalau kita jelaskan secara konsep mungkin agak rumit, tapi kalau kita langsung alami, kamu bawa ini besok ya, kamu ini, nah ini bahan, langsung kita bisa peragakan menggunakan alat-alat yang ada. Jadi kita harus mengenal juga lingkungan kita, ini di daerah kita ada apa saja. Jadi pesan saya juga pernah mengalami ya ketika berada di pedalaman ya. Jadi jangan sampai patah semangat guru-guru yang ada di daerah. Insya Allah banyak hal yang kita bisa manfaatkan. Mau tidak dengan catatan sekarang tinggal kira-kira kita apakah kita mau atau tidak aja seperti itu. Itu ya guru ya. Mohon maaf kalau kurang memuaskan jawabannya. Oke, saya kembalikan ke moderator, silakan. Ya, terima kasih guru Haki. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Guru Hakim atas jawabannya ya. Berarti memang segala sesuatu itu jika kita membuat media itu harus sesuai dengan karakteristik siswa dan tempatnya ya Guru ya. Siap. Gitu, karena agar bisa sesuai dan tersampaikan ke siswa tersebut gitu. Nah, tadi saya tertarik nih Guru tentang apa tadi yang bisa merubah dari online ke offline tadi, aplikasinya namanya apa ya Guru ya? Mungkin bisa di kolom chat kali ya Guru ya. Sebentar, saya agak lupa ininya ya. Linknya saya agak lupa, alamat websitenya, sebentar. Saya cari dulu. Oh iya. Nah, nanti sambil jalannya, saya sambil jalan. Ya. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya sambil jalan. Ya, boleh. Oke, bagi penanya yang kedua, mungkin tadi ada sudah yang raise hand. Oh ini ya, Guru Tubani Amas. Oke, silakan pada Guru Tubani. Siap, terima kasih Bu. Selamat siang Pak, saya Bani dari Bangkok, Thailand. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah pernah sama Dede Pak di Lombok juga 2018-2019 di KLU, sebelum kesini persis. Ya Pak, saya tertarik sekali, jadi semangat ya bikin-bikin karena kadang kita butuh kumpul sama guru-guru buat membalikan semangat. Izin Pak. Iya. Jadi ada 3 pertanyaan Pak. Ini Masya kalau Allah. Bu Kreator bisa di-embed ke Google Slide nggak Pak? Book Creator ya. Oke, itu yang pertama. Apa lagi? Silakan. Yang kedua, itu Pak, apakah di YouTube atau Bapak punya quick tips biar Google Slide-nya rapi? Jadi kayak punya Bapak kan rapi banget nih. Nah, punya murid saya itu kayak gambarnya tuh kayak ke bawah gitu, Pak. Pokoknya nggak rapi gitu, Pak. Nah, Bapak kan tadi kan sekali klik terus kayak udah laporan, terus sekali klik tugas gitu, nggak acak-acakan dalam satu laman gitu ya, Pak ya? Nggak satu page gitu ya. Oh iya, siap. Kemudian yang ketiga itu Pak, saya tuh udah kan karena pandemi udah lama Pak, saya udah ngasih semua yang saya punya ke anak sampai ke coding Scratch udah saya kasih, tapi anak itu kayak Bu, udah saya kayak kehabisan ide gitu Pak. Menurut Bapak, pengalaman Bapak menyikapi kondisi yang siswa selalu ingin hal baru itu gimana Pak? Terima kasih, mungkin itu Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Ada 3 pertanyaan nih Guru Hakim. Mungkin boleh langsung dijawab nih Guru. Oke, saya langsung share screen dulu ya. Share screen dulu. Oke, tadi pertanyaan pertama adalah apakah Book Creator ini bisa di-embed kemana tadi? Bisa di-embed kemana? Google Slide, Pak. Google Slide ya. Google Slide ya, bisa. Maksudnya dalam hal ini adalah mau tidak mau kita harus mengambil linknya. Ya, mengambil linknya. Ini kan Google Slide Book Creator ini yang saya buat ini kan seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita share aja ke siswa. Ini publish online ya. Mau tidak mau karena ini sifatnya aplikasinya online, mau tidak mau harus terkoneksi dengan internet ya. Nah, ini tinggal kita copy link aja di sini ya. Tinggal kita copy link. Kemudian kalau kita baca di sini ya, copy linknya di sini. Nah, saya coba tampilkan ya. Tadi menjawab pertanyaan kedua, bagaimana cara membuat rapi Google Site ya.
bagaimana membuat rapi Google Site ya. Saya coba tampilkan. Saya ganti screen lagi ya. Sorry, ini saya pakai akun belajar ID dulu. Karena saya membuat site Google Site itu menggunakan akun belajar ID biar unlimited tempatnya. Nah, tadi kenapa rapi? Saya membuat tombol ya. Saya membuat menu-menu dan supaya rapi ya. Karena kalau tidak membuat menu atau satu halaman itu bisa dipastikan nanti berantakan ya. Ini saya login dulu. Oh ya, jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus pertama namanya mendesain. Istilahnya kalau kita nggak bisa desain, kita pikirkanlah kira-kira menu apa aja yang saya bisa masukkan ya. Nah ini ya beberapa website ini yang saya pernah buat ya, Google Site ya. Ini ada berapa banyak sekali nih. Setiap kelas itu biasanya saya buatin website ya, karena kan masing-masing kelas kan punya rekaman video masing-masing ya. Ini saya tampilkan mentahannya ya. Saya tampilkan mentahannya di sini. Nah, untuk membuatnya rapi itu sebenarnya tinggal kita buat menu-menu aja di sini ya. Nah, ini menunya, menu home. Menu home itu ya perkiraan dasarnya di situ aja. Jadi ada beberapa video. Nanti videonya itu saya taruh lebih lengkapnya di bagian rekaman PJJ. Jadi sudah saya buat per menu-menu. Kemudian tugas-tugas saya buat menunya juga, laporan tugas saya buat menunya juga. Jadi ketika siswa ketika kalau kita lihat di sini ya, kalau kita perhatiin jauh nanti kan ada bentuk ininya ya. Ada bentuk viewer mode. Bentuk ya. Bentuk HP segala macamnya kan. Ada bentuknya. Jadi kan kita bisa cek di situ ya menunya tampilannya seperti apa gitu kan. Nah, makanya supaya rapi saya sarankan ya untuk membuat setiap menu ya, setiap menu di sini supaya apa? Supaya nanti apa yang kita bisa tampilkan itu rapi gitu kan. Nah, terkait dengan tadi embed embed book creator, saya sih belum tahu alamat link webnya, tapi alamat link itu kita bisa taruh di sini ya, misalkan di bawah ya. Nah, ini kan di bagian home ya, bagian home misalkan, atau kita bisa tambahkan menu di sini ya. Tapi di sini kan halaman, coba kita tambahkan menu di sini ya. Tambahkan menu di sini namanya kan misalkan book ya, misalkan buku ya, atau kita pakai buku aja di sini, buku ya. Kita tambahkan buku di sini, kita buat menu baru di sini ya. Nah, ini ada menu buku ya. Menu buku ini kita tinggal tambahin aja linknya di sini ya, linknya karena saya belum tahu koneksi antara embednya itu tidak ya, tapi kita bisa tambahkan link di sini ya. Kita tambahkan tombol di sini ya, tombol namanya buku fluida misalkan ya. Tadi kan namanya buku fluida ya. Selainnya kita bisa pastikan di sini ya. Lalu kita sisipkan ya. Nah, ini kita bisa perbesar kan. Nah, menu inilah yang akan diakses siswa ketika klik menu buku, ada menu bukunya di sini ya. Atau bisa kita tambahkan gambarnya dulu, tambahkan gambarnya di sini. Oke, saya coba tambahkan gambar di sini ya. Sisipkan gambar dulu, misalkan di sini. Upload gambar. Kemudian saya coba di sana mana gambarnya. Sebentar ya. Siapa? Oke. Ini saya tambahkan gambar. Ini. Oke, ini dia. Ini gambarnya saya tambahkan, misalkan di sini gambar. Oke, nah ini gambarnya di atas, ini saya taruh ini di bawah. Kelihatan nggak ya? Ya, terlihat Pak. Ya, saya taruh di bawah sini. Nah, ini kita bisa perbesar ya. Kita bisa perbesar ininya gambarnya jadi full satu gambar, tapi ada tombolnya di. Nah, tombolnya ini mungkin kita bisa edit namanya itu kan lihat buku, buka buku misalkan, buka buku. Ya. Nah, kita klik. Nah, dan kita perbaharui di sini. Nah, nanti kan ketika dilihat gambar ini kan nanti kita klik tombol ini kan, otomatis nanti kan udah terarah. Itu sih alternatifnya ya. Karena link embednya itu belum saya dapatkan kalau di book creator itu. Jadi tinggal ditambahkan aja seperti itu linknya, link aksesnya. Makanya Google Site ini rasa sangat powerful ya, karena kita bisa menaruh berbagai macam sumber dengan menautkan link aja di situ seperti itu. Gitu ya. Dan pertanyaan ketiga terakhir tadi apa yang terakhir lupa? Itu Pak, kita sudah memberikan semua yang kita tahu ke siswa. Nah, tapi siswa merasa Bu, yang lain gitu. Itu kita menanggapinya seperti apa, Pak? Oh, gitu. Jadi alternatif media yang lain gitu ya? Betul, atau Pak. Gimana? Mungkin iya betul, Pak. Mungkin kalau saya kategorikan lebih ke
media presentasi, animasi, dan coding ya Pak ya. Nah mungkin dari ketiga itu ada yang lain gitu, kayak mungkin virtual lab atau apa gitu Pak. Oh, virtual lab tadi kan yang Pet Colorado itu kan virtual lab ya. Virtual lab ya. Atau gini aja, saya pernah mengalami hal seperti itu ya. Pak lagi Pak, kan udah semua platform ini saya pernah coba buat. Ya sudah sampaikan gitu kan. Tapi ujung-ujungnya Pak habis Pak gitu, yang lain lagi Pak gitu kan. Nah, ya saya juga memanfaatkan apa sih namanya? Memanfaatkan apa namanya sih? Memanfaatkan yang ada gitu kan. Maksudnya dalam hal ini adalah saya pernah membuat media pembelajaran menggunakan PowerPoint saja ya. Saya pernah membuat pembelajaran menggunakan PowerPoint saja ya. Saya coba tampilkan sebentar, mana di ini PowerPoint ini. Ini kali. Ada nggak, kelihatan nggak PowerPoint-nya? Belum, Guru. Oh, belum ya. Nah, ini saya pernah membuat PowerPoint di sini media pembelajarannya. Jadi nah ini kita memanfaatkan ada namanya fitur developer. Nah, ini developer nih jadi menjalankan PowerPoint, jadi kita bisa menaruh nilai tanpa keluar dari PowerPoint tersebut ya. Nah, mungkin nanti coba dicek di YouTube nanti konsep dari developer ini. Jadi saya coba tampilkan di sini ya. Saya coba tampilkan. Nah, ini kan namanya saya buat gamenya itu CLBK ya. Nah, CLBK nama gamenya, ini aturannya, ini kelompoknya. Nah, maksud saya di sini, maksudnya gimana ya? Nah, ini kita bisa mengetik skor di sini tanpa harus keluar PowerPoint. Misalkan kelompok 1 dapat skor 20. Nah, kita bisa ketik langsung di sini, tapi tanpa harus keluar ini ya. Nah, ini 30 misalkan, ini 20. Ini memanfaatkan menu developer gitu ya. Nah, ini kita bisa putar di sini kan kita play. Nah, ini muter, kita stop. Nah, ini hijau yang ditunjukkan. Nanti ada menu tombol hijaunya di sini. Nah, tadi kan hijau ya, nomor berapa gitu kan. Ini saya bisa memanfaatkan fitur dari Google Drive ini ya. Google Drive lagi. PowerPoint ini ya. Jadi kalau soal yang sudah dipilih itu soal yang sudah dipilih itu nanti dia akan hilang ya. Coba kita kembali ke sini ya. Kita lagi ke tombol, ini kan udah hilang ya, otomatis kan udah hilang. Nah, ini fiturnya memang ilmunya harus kita pelajari lagi terkait dengan PowerPoint ini seperti itu. Rumus ya. semua ini Pak? Enggak pakai rumus kok. Cuma bermain animasi saja. Ya. Jadi bermain animasi saja. Ya. Nah, termasuk tadi slide saya itu juga bermain animasi juga ya. Nah, mungkin ada yang sudah menggunakan PowerPoint 365 itu sudah ada fitur ininya ya, fitur move-nya ya. Jadi menampilkan slide itu sangat powerful dia nanti. Oke ya, ada lagi pertanyaan? Silakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, sama-sama. Oke, baik, luar biasa sekali, Masya Allah. Jadi saya pun semakin termotivasi ya Guru untuk mempelajari media pembelajaran digital. Tadi ternyata banyak juga yang tidak kita ketahui dari PowerPoint saja bisa semenarik itu kalau misalnya kita bisa menggunakan dan mempermainkan fitur-fiturnya. Ya, fiturnya di dalam itu, gitu. Oke, satu lagi penanya jika ada yang ingin ditanyakan. Apakah ada satu lagi penanya terakhir jika ada yang ingin ditanyakan? Oke. Silakan kalau ada yang bertanya. Apakah ada satu lagi? Oke, jika tidak ada, boleh saya izin yang bertanya, Guru? Silahkan. Iya. Saya tertarik sekali sih dengan semua media pembelajaran tadi gitu. Cuman saya itu agak penasaran nih, karena kan memang guru itu tidak tergantikan ya dengan teknologi gitu. Dan bahkan guru yang tidak bisa manfaatkan teknologi, dia akan tertinggal seperti itu. Nah, kalau misalnya kita nih selalu memanfaatkan media teknologi digital, itu kira-kira ruh dari seorang guru itu sendiri apakah akan berkurang atau tidak? Jika tidak, itu bagaimana caranya supaya kita bisa mempertahankan ruh kita sebagai guru seperti itu dalam media pembelajaran digital, gitu Guru. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaan yang pernah saya dapatkan juga ya ketika ikut webinar juga gitu kan. Ketika ada pelatihan tentang pembuatan media pembelajaran digital gitu kan. Nah, tentunya guru merupakan adalah yang utama ya,
yang dalam hal ini adalah sebagai ruhnya itu tidak boleh hilang gitu kan. Bagaimana secanggih apapun alat yang kita gunakan, kalau guru itu tidak hadir, tentunya ruh pembelajaran itu akan hilang. Seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya ketika manfaat media yang kita gunakan itu ruh guru itu tetap tidak ada. Ruh guru itu tetap ada di sana, gitu ya. Makanya dalam setiap pembelajaran digital yang saya sampaikan, saya selalu memberikan kata-kata kunci atau kata-kata motivasi di setiap medianya itu. Jadi tidak serta-merta main game itu atau sedang pembelajaran itu hanya bermain saja. Nah, tentunya saya selalu mengkaitkan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Dan tentunya kita harus berada di sana. Maksudnya dalam hal ini adalah meskipun dia PJJ, dalam hal ini PJJ, ya tentunya kan kita mau tidak mau menggunakan media yang sifatnya digital gitu kan. Nah, ruhnya saya di sana itu adalah menaruhkan suatu konsep atau kata-kata motivasi di setiap sesi mata pelajaran saya yang saya ajarkan. Nah, contohnya tadi kan di di PowerPoint yang saya tampilkan tadi itu, kalau diperhatikan itu, coba saya cek di sini ya. Nah, ini ya, ini kan ada ini kan. Kalau ini mereka selesai bermain, ini sebenarnya ada kata-kata yang akan tampil, yang mereka akan tebak ya. Nah, itu merupakan kata-kata yang saya buat sendiri. Oh, ciri khasnya Pak Hakin ini membuat kata-kata motivasi gitu kan. Jadi setiap sesi pembelajaran itu, kalau di saya biasanya menyisipkan kata-kata motivasi yang biasanya rata-ratanya itu di akhir sesi ya. Mereka tidak akan tahu ini isinya apa kalau belum menyelesaikan semua gitu kan. Nah, kalau kita buka di sini ya. Ini saya end dulu ya. Coba nih saya coba end dulu. Nah, ini saya coba end dulu kan. Nah, ini kan sebenarnya kan isinya ini adalah ada kata-kata motivasi misalkan. Kita ke mana ya? Sebentar di sini. Save format, nggak bisa tampil ya. Ini kita bawa ini ya. Oh, ini dia. Format save-nya nggak bisa klik ya. Oke, sebentar ya. Nah, intinya kalau saya sih tetap menaruh guru itu kan ya kita harus mencirikan bahwa kita ini guru ya, bisa selalu menampilkan hal yang baik ya, dan bisa memberikan motivasi di akhir sesi pembelajaran kita. Ya, karena media itu tidak akan bisa memberikan motivasi ke siswa kecuali kita. Nah, gitu sih jawaban saya. Jadi meskipun kita pakai media, tentunya media itu kita harus sisipkan hal-hal yang memberikan motivasi. Dan media tidak akan bisa memberikan motivasi kalau kita tidak memberikan menaruh motivasi kita di dalamnya, seperti itu. Itu Guru. Oh, baik, terima kasih Guru Hakin. Insya Allah sangat jelas dan menambah ilmu juga wawasan buat kita semua. Dan memang benar sih Guru, ternyata motivasi itu tidak bisa hadir begitu saja dari media gitu, karena memang harus dibantu oleh guru seperti itu, dan itulah peran kita di media digital itu sendiri gitu. Baik teman-teman guru, karena kita sudah lewat 10 menit ya ini ya, tidak terasa waktunya begitu cepat berlalu gitu. Barangkali jika ada pertanyaan lagi mungkin nanti bisa menghubungi Guru Hakin. Mungkin boleh ini ya Guru ya, nomor kontaknya mungkin boleh dicantumkan di chat. Barangkali kita ada yang ingin bertanya untuk menggali lebih dalam gitu Guru. Karena menarik sekali nih tentang media pembelajaran. Iya, ini nomor WA ya, WA ya. Sebenarnya WA ada 2, tapi yang saya pakai yang ini 0821. Oke, sudah ya. Itu nomor WA-nya, silakan yang mau bertanya-tanya atau berdiskusi boleh ya. Oke, baik, terima kasih Guru Hakin. Jadi demikian guru-guru hebat semua tentang materi media tepat pembelajaran berdampak. Jadi harapannya dengan media pembelajaran itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan dapat meningkatkan kualitas siswa dan guru juga seperti itu. Karena semakin berjalannya waktu ya, kemudian kita merambat ke dunia digital, pembelajaran digital itu sendiri tidak bisa kita hindari seperti itu, tapi kita harus
semakin masuk dan ikut terjun serta mengembangkan diri kita dengan cara terus belajar dan belajar seperti itu. Karena memang sejatinya ruh guru itu tidak bisa tergantikan dengan secanggih apapun teknologinya. Makanya kita sebagai guru, sebagai generasi pendidik untuk generasi masa depan juga harus terus berkembang dan tetap belajar, tetap semangat untuk generasi-generasi yang akan datang seperti itu. Mungkin terakhir guru closing statement dari Guru Hakim untuk memberikan semangat untuk guru-guru yang hadir di sini sebelum kita tutup lebih lanjut. Baik, closing statement saya ada dua ya. Yang pertama adalah tentunya karena kita sudah berada di kita sudah berada di dunia digital ya, apalagi sekarang sudah masanya metaverse ya istilahnya gitu kan. Mungkin nanti sekarang saya lagi menggambarkan ya pembelajaran yang sifatnya metaverse ya. Yang saya sudah belajar Blender sekarang yang sifatnya 3D gitu kan. Alhamdulillah sudah sedikit bisa ya. Nah, mau tidak mau kita bagaimana kondisinya mungkin yang susah sinyal, sebisa mungkin ada waktu ya. Silakan kita bisa mencari referensi sebanyak mungkin ya dalam menghadapi yang dunia yang sifatnya udah masuk dunia digital, hampir semua masuk digital ya. Jadi kata kunci closing pertama adalah teruslah belajar bagaimanapun kondisinya ya, bagaimanapun kondisinya, karena kalau kita berhenti belajar maka berhentilah menjadi guru ya, karena sejatinya guru itu adalah terus belajar ya. Sejatinya guru ketika kita berhenti belajar maka kita seolah berhenti menjadi guru gitu kan. Makanya teruslah belajar agar kita terus tetap menjadi guru yang terbaik gitu ya. Itu aja closing statement saya. Oke, baik, terima kasih Guru. Mungkin sebelum kita tutup, kita foto bareng dulu ya. Guru-guru hebat semua bisa diaktifkan kameranya, kemudian ambil posisi terbaik. Karena kita akan mulai untuk foto. Ini dari Guru Yus bisa untuk membantu rekaman pemotretan. Oke. Dari layar pertama Guru ya, dari layar pertama dulu ya. Ya, sambil dibuka semuanya, kita tunggu dulu teman-teman kita. Oke, kita tunggu lagi masih. Oke, kita hitung ya. Gaya biasa dulu ya. 1, 2, 3. Ya, slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi ya, boleh gaya bangga jadi guru. Jadi ini ciri khas dari SGI. Seperti ini tangannya ya. Oke. 1, 2, 3. Sudah Guru? Oke. Lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya atas kesempatannya hari ini, guru-guru hebat semua. Semoga kedepannya kita bisa terus silaturahim ya melalui tempat-tempat belajar seperti ini nih, Guru. Baik, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Dan terima kasih juga kepada Guru Hakim dan semua yang sudah hadir di sini. Tetaplah belajar sampai kapanpun itu, karena sejatinya kita adalah guru pembelajar, guru yang terus belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong jargon guru SGI dulu ya. Kalau saya bilang SGI, jawabannya adalah bangga jadi guru, guru pemimpin, menggerakkan Indonesia. Bisa ya? Bisa. Mungkin boleh diaktifkan speaker suaranya supaya lebih terdengar. SGI bangga jadi guru, Pemimpin menggerakkan Indonesia. Oke, luar biasa semuanya. Terima kasih semuanya guru-guru hebat. Insya Allah kita akan berjumpa di kesempatan selanjutnya dengan materi yang tidak kalah menarik juga. Terima kasih. Iya Guru. Bu Lelif ya Guru ya. Terima kasih banyak semuanya.